Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di pembelajaran matematika dengan Bu Ina. Nah, kali ini kita tetap di bab segi 4 ya. Apa aja sih yang kita pelajari nanti? Simak video berikut ini ya. Dan jangan lupa catat materinya. Nah, kemarin kita sudah mempelajari persegi panjang, persegi, jajar genjang, belah ketupat. Nah, hari ini kita akan belajar tentang layang-layang dan trapesium. Kita belajar layang-layang ya. Nah, di sini ada sifat-sifat layang-layang. Ini ada gambar layang-layang A, B, C, D ya. Sifatnya apa saja sih? Yang pertama, dua pasang sisi yang berdekatan sama panjang, yaitu sisi AB ya dengan AD ini sama. Lalu sisi BC dengan DC ini sama panjang. Lalu memiliki sepasang sudut yang berhadapan sama besar. Sudut ABC sama dengan sudut ADC. Ini dua sudut yang berhadapan ini sama besar. Lalu diagonal AC membagi layang-layang menjadi dua ukuran sama besar. Diagonal AC ini membagi dua layang-layang, membagi segitiga ABC dengan segitiga ADC. Lalu AC ini adalah diagonal AC ini merupakan sumbu simetri. Artinya kalau dilipat mempunyai lipatannya itu sama besar, ukurannya sama gitu. Lalu diagonal-diagonalnya saling tegak lurus dan salah satu diagonalnya membagi dua sama besar diagonal yang lain, yaitu AC ini tegak lurus dengan diagonal BD. Lalu panjang BE itu sama dengan panjang ED. Nah, yang terakhir besar sudut AEB ya. AEB itu sama dengan sudut AED. Lalu sudut BEC sama dengan sudut DEC. Ini besarnya sama 90 derajat. Kan membentuk segitiga siku-siku ya. Nah, dari sini anak-anak sudah paham ya sifat-sifat layang-layang. Layang-layang mempunyai dua diagonal, yaitu BD dan AC. Dan AC-nya itu merupakan sumbu simetri. Dari sini bisa difahami ya. Nah, jadi kita simpulkan layang-layang adalah segi empat yang diagonal-diagonalnya saling tegak lurus dan salah satu diagonalnya membagi diagonal lainnya menjadi dua sama panjang. Nah, kita masuk ke rumus layang-layang. Luas layang-layang adalah setengah dari hasil kali diagonal-diagonalnya. Maka kita temukan luas sama dengan setengah kali diagonal 1 dikali diagonal 2. Diagonal satunya yaitu AC, diagonal 2-nya yaitu BD. Lalu keliling layang-layang adalah hasil penjumlahan dari keempat sisinya. Sisinya BC ditambah CD ditambah DA ditambah AB. Nanti ketemu kelilingnya. Nah, kita masuk ke dalam contoh ya. Sebuah layang-layang ABCD dengan BD sama dengan 24 cm dan CT sama dengan 9 cm. Lalu TA-nya 16 cm. Tentukan luas dan keliling. Diketahui D1 diagonal 1 yaitu diagonal 1 ini kan BD 24 cm. Lalu diagonal 2-nya berapa? Tadi kan diketahui CT 9. Lalu TA-nya 16, diagonal 2 sehingga CT ditambah TA, maka 9 ditambah 16 hasilnya 25 cm. Itu jadi CA ya. CA ini kan diagonal 2. Ditanya luas dan keliling layang-layang. Nah, tadi kan sudah diketahui ya. Sekarang kita akan mencari luasnya, yaitu luas layang-layang adalah setengah kali diagonal 1 dikali diagonal 2.
diagonal satunya tadi 24, diagonal 2 nya 25. Jadi luasnya setengah dikali 24 dikali 25, maka ketemu luasnya adalah 300. Jadi luas layang-layang adalah 300 cm persegi. Nah, untuk mencari keliling layang-layang ABCD, kita harus mencari sisinya dulu. Ini kan sudah diketahui CT-nya adalah 9, TD-nya adalah 12. 12 ini dari mana? Dari diagonal BD. Diagonal BD ini kan kalau dibagi dua menjadi sisi BT dan TD ya. Nah, sama-sama 24 dibagi 2 akan menghasilkan 12. Nah, kita ambil dulu segitiga dari CTD ya, 1, karena untuk mencari sisi CD. Segitiga CTD ini sini ya, di samping ini. CT-nya 9, TD-nya 12. Maka kita untuk mencari CD kita menggunakan rumus Pitagoras, yaitu CD sama dengan 12 kuadrat ditambah 9 kuadrat. Akar dari 12 kuadrat ditambah 9 kuadrat ya. Sama dengan 12 kali 12 hasilnya 144. 9 kali 9 hasilnya 81. Sehingga CD sama dengan akar dari 144 ditambah 81. Sehingga hasilnya akar dari 225 sama dengan 15 cm. Sehingga CD-nya ketemu 15 cm. Jadi CD dan CB ini kan sama sisinya, sama panjang ya. Jadi jika ketemu CD-nya 15, maka CB-nya juga 15 cm. Lalu kita masuk untuk mencari sisi DA. Nah, untuk mencari sisi DA atau BA ini sama saja ya. Ini kita ambil segitiga DTA. Nah, DT ini ketemu 12 ya tadi, lalu TA-nya tadi sudah diketahui yaitu 16. Sehingga kita menggunakan rumus Pitagoras, akar dari 12 kuadrat ditambah 16 kuadrat, sehingga DA-nya akar dari 144 ditambah 256. DA ketemu akar dari 400 sama dengan 20 cm, sehingga DA-nya 20 cm, lalu BA-nya juga 20 cm, sehingga kita jumlahkan untuk mencari keliling, yaitu sisi BA ditambah sisi DA ditambah sisi DC ditambah sisi CB, sehingga 15 ditambah 15 ditambah 20 ditambah 20, maka hasilnya 70 cm. Sehingga keliling layang-layang adalah 70 cm. Dari sini apakah anak-anak sudah paham? Nah, kita masuk ke materi trapesium ya. Di sini ada 3 jenis trapesium. Yang pertama trapesium sama kaki, lalu trapesium siku-siku, dan trapesium sembarang. Trapesium sama kaki mempunyai panjang kaki yang sama. Trapesium siku-siku mempunyai dua sudut siku-siku yang sama besarnya, yaitu 90 derajat. Dan trapesium sembarang yang sembarang bentuknya ya. Nah, di sini ada sifat-sifat trapesium. Yang pertama, mempunyai sepasang sisi yang sejajar. Jadi, ketiga trapesium ini mempunyai sepasang sisi yang sejajar. Mana aja sisinya? Yaitu untuk trapesium sama kaki, sisi yang sejajar adalah DC dengan AP. Untuk trapesium yang siku-siku, sisi yang sejajar adalah HR dengan PS. Dan trapesium sembarang, sisi yang sejajar adalah BC dengan AD. Lalu sifat yang kedua, jumlah ukuran sudut-sudut yang berdekatan di antara dua sisi sejajar adalah 180 derajat. Saya misalkan di trapesium sama kaki ya, sudut B ditambah sudut C maka 180 derajat. Dan sudut A ditambah sudut D itu hasilnya juga 180 derajat. Lalu yang ketiga, trapesium sama kaki mempunyai dua pasang sudut yang sama, yaitu sudut A sama dengan sudut B dan sudut D sama dengan sudut C, karena kan memiliki
sisi yang sama ya, kaki yang sama. Lalu yang keempat, trapesium sama kaki mempunyai sepasang diagonal yang sama panjang, yaitu panjang diagonalnya AC sama dengan DB, ya kan? Lalu yang kelima, trapesium sama kaki mempunyai satu sumbu simetri, yaitu TU. TU itu adalah sumbu simetris dari trapesium sama kaki. Yang keenam, trapesium siku-siku mempunyai sepasang sudut siku-siku 90 derajat. Karena trapesium siku-siku ya, maka sudutnya pasti 90 derajat, yaitu sudut B dengan sudut Q. Dan yang terakhir, trapesium sembarang tidak mempunyai sudut siku-siku dan panjang kakinya tidak sama. Itu karena bentuknya sembarang. Dari sini anak-anak sudah paham sifat-sifat trapesium ya. Nah, jadi kita simpulkan, trapesium adalah segi empat yang mempunyai tepat sepasang sisi sejajar yang berhadapan. Jadi walaupun trapesium sama kaki, trapesium siku-siku, dan trapesium sembarang, mereka mempunyai sepasang sisi sejajar yang berhadapan. Kita masuk ke rumus ya. Di sini untuk rumus luas trapesium yaitu setengah dikali A ditambah B dikali T. A ditambah B ini apa sih? A itu alas dari sisi AB dan B-nya itu sisi DC. Jadi setengah dikali sisi A ditambah sisi B dikali tingginya. Lalu keliling trapesium seperti biasanya, kelilingnya kan dijumlahkan dari sisi-sisinya, yaitu AB ditambah BC ditambah CD ditambah DA. Nah, dari sini apakah anak-anak sudah paham tentang trapesium dan layang-layang? Untuk trapesium, Bu Ina tidak memberikan contoh karena anak-anak pasti sudah paham kalau sudah diberikan rumus untuk mencari luas dan kelilingnya ya. Nah, untuk penjelasan materi hari ini Bu Ina akhiri. Kalau ada yang tidak paham bisa ditanyakan melalui WA. Terima kasih sudah memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.